Selamat datang di Homeschooling Taman Sekar Bandung. Ketemu lagi bareng Kak Saiman. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu homeschooler dari kelas DL atau Distance Learning. Nah, Distance Learning itu adalah salah satu program di Taman Sekar Bandung di mana para homeschooler itu belajar secara full mandiri di rumah. Nah, karena mereka full mandiri di rumah, otomatis pasti ada sesuatu dong. Apa sih itu sesuatunya? Mungkin atau biasanya siswa-siswa distance learning itu mempunyai atau udah beraktivitas sebelum sekolah kita, mungkin kemungkinan itu untuk kegiatan di luar sekolah atau istilahnya lebih ke profesinya. Di samping kita sekarang udah ada Sabina ya, bisa dipanggil siapa? Rasya. Rasya. Nah, Rasya kelas berapa kan? Rasya kelas 12. Kelas 12. IPS. 12 IPS. Jadi lulus tahun ini ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Rasya, udah berapa lama bersekolah di Taman Sekar Bandung dari HS? Dari kelas berapa? Dari kelas 1 SMA. Rasya dari kelas 1 SMA-nya ya di sini. Nah, hobinya Rasya apa sih? Karena ngambil program DL di Taman Sekar Bandung. Sebenarnya yang dilihat tuh dari dulu sebenarnya makeup. Sekarang udah mulai bisa makeup. Jadi apa ya namanya? Kebetulan juga ada keluarga juga balap juga. Karena deh Rasya juga pengen cobain dan ternyata suka, jadi ya udah sampai sekarang masih suka ikutan balap. Itu sih Kak. Oh gitu, jadi lebih ke arah otomotif ya. Iya, otomotif. Kalau saya jelasin lebih detailnya di bidang apa tuh, misalkan di olahraga otomotifnya? Di bagian drifting. Drifting. Nah, kalau kakak mungkin baru dengar istilah drifting itu beberapa tahun belakangan lah, belum terlalu ini. Bisa jelasin nggak sih drifting itu seperti apa? Jadi drifting itu mobil tuh jalannya miring. Jalannya miring. Jadi istilahnya ya pantat mobil tuh harus kebuang. Jadi yang kalau di jalanan itu kan lurus aja. Kayak kalau drag mobil lurus, slalom lurus, tapi ya dia ada soalnya juga. Jadi kalau di sini dia kita harus ngebuangin pantat mobil. Jadi ya lajunya miring. Kalau lurus nanti mengurangi poin. Oh, jadi dari poinnya ya. Kalau dulu apa sih? Mungkin zaman kakak istilahnya slalom, mirip-mirip atau ada persamaannya nggak sih? Kalau slalom kurang lebih yang aku tahu kayaknya roda depan ya. Penggerak roda depan. Iya, kalau nggak salah itu yang aku tahu ya guys. Kalau drifting ini kan dia penggerak belakang. Jadi ya gitu sih. Jadi bisa ngelempar gitu. Iya, bisa ngelempar. Oke. Nah, udah berapa lama menekuni dunia drifting ini? Sebenarnya baru dari tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Tapi juga tahun berapa ya tahunnya? Setelah COVID itu aku sempat nyobain kamera. Karena yang ada dulu ada keluarga juga yang suka foto-foto gitu. Fotografi ya? Iya, fotografi juga. Sempat suka, jadi setahun itu sempat karena ada Rasya juga ikut balap drifting juga, jadi Rasya nyobain foto-foto mobil drifting. Oh gitu. Nah, kalau di drifting itu misalkan ini ada pembagian kelasnya atau gimana itu kategorinya misalkan? Oh, kelasnya sebenarnya lumayan banyak kelasnya. Ada kelas perempuannya juga ada kelas yang
perempuan dan laki-laki juga bisa. Campur. Iya. Tapi kelas itu tuh udah wah di itu bisa udah bisa jago-jago semua lah. Udah kelas apa ya? Ya James Dean-nya di Indonesia. Oh gitu. Kalau kalian tahu James Dean, kalau yang kelasnya perempuan, dia kita di apa ya? Penilaiannya ya kita bikin donat tapi harus kena clipping point. Semakin kita bisa dan bisa dapetin clipping point itu makin bisa poinnya. Ada kita buat lingkaran sama buat angka 8. Oh gitu. Nah di depan kita ini ada satu ini ya piala. Bisa jelasin nggak ini yang kiri dan yang kanan? Ini di sini tulisannya Women's Drift Challenge amatir round 1 sama yang round 2-nya. Nah ini bisa jelasin nggak event kapan, di mana, terus siapa aja sih pada saat event ini lawan-lawannya kalau misalkan pesertanya di level atau di kelasnya Rasya ini? Jadi aku tuh alhamdulillah banget tahun ini bulan Februari ini Kemarin gitu ya sebelum puasa. kemarin sebelum puasa bulan Februari apa ya bisa dapat ini tuh piala dari Women Drift Challenge kelas amatir round 1 ini hari Sabtunya, ini round 2-nya hari Minggu. Alhamdulillah bisa dapat juara 1, 2, 2. Jadi senang banget sih rasanya bisa menang, tapi juga walaupun ada nervous juga kalau balap tuh, tapi bisa dapat ini artinya bisa naik kelas lagi, dapat tantangan lagi baru, tantangan yang lebih sulit nih. Ini benar di Jakarta? Ya di Jakarta eventnya, karena di Bandung ini nggak ada tempat, jadi mungkin siapa tahu ada yang mau bikin tempat lahan besar di Bandung. Nah pas lagi event ini, siapa saja ya di kelasnya Rasya yang biasa sebagai saingan lah tersulit gitu, terberatnya, bisa dikenalin biar kita juga tahu siapa sih drifter wanita di Indonesia. Drifter wanita di Indonesia waktu aku kelas ini ya, Di kelas ini ada siapa ya, ada brand ambassador EVOS, jadi mereka apa ya diajakin untuk nyobain drifting. Mereka tertarik jadi ikutan terus. Nah di drift itu biasanya dinilainya apa aja sih? Selain waktu, dapat nilai sih waktu kayaknya enggak deh. Oh enggak, tapi lebih ke arah apa ya? Ada line, ada angle. Jauh ya lainnya berarti. Angle tuh kita ngebuang pantatnya semiris. Serapi mungkin lah gitu. Iya. Oke. Ada apa ya kalau nggak salah, ada stylenya, jadi sekeren apa dia ngedrift. Itu kalau dia bisa apa ya memuaskan mata judges itu poinnya. Kalau gitu, jadi lebih penilaian juri kira-kira. Line, angle, sama Style itu kuncinya. Nah dari trik-trik lah misalkan dari dalam drifting itu apa sih yang paling sulit, misalkan bikin apa gitu? Donat mungkin mudah, angka 8 juga mudah. Tapi ada kelas yang full tracknya itu banyak banget, kita bisa main triknya banyak banget. Nah kalau pernah lihat juga itu dilepasnya bareng dua gitu atau sendiri-sendiri atau beda kelas itu atau beda ininya? Di tempat startnya sih sebenarnya bareng, tapi nggak ketemu di track gitu? Nggak, kan kalau drop itu kan bareng saya susul-susulan diangkat gitu. Tapi kalau drifting ini sebenarnya bareng, tapi ada
harus ada yang di depan, harus ada yang di belakang. Oh, itu ditentuin gitu. Jadi yang di Jadi belakang dua. ini harus ngikutin line-nya yang di depan. Oh gitu. Nah ini satu ini lagi ya, pengetahuan juga karena di driftingnya lebih cenderung baru ya di kita kayaknya sebetulnya. Jadi kita masih banyak pengalaman. Nah, kalau untuk persiapan nih kalau sebelum drifting, kalau misalkan adalah teman-teman di sini homeschooler ataupun siapa di luar yang pengen mengikuti atau nyobain lah di dunia drifting ini, di olahraga otomotif khususnya drifting, apa aja sih ada saran-saran selain dari dia misalnya udah kendaraannya ada terus udah bisa nyetir, nah harus apa lagi yang harus diperhatiin dari situ? Safety kendaraan, seat beltnya, joknya, seat belt, jok, ada yang namanya roll bar, itu tuh kayak penyangga kita kalau ada amit-amit nabrak, ada besi dulu yang membantu kita untuk nggak langsung kena badan. Oke. Terus apa lagi, baju ini apa? Oh iya, sama ada Wajib gitu ya? itu ada namanya racing suit, itu penting juga. Ada helm juga. Helm betul. Helm sama sepatunya juga khusus sih. Jadi udah lebih kayak ya berharap bener ya maksudnya Iya, dari segi ini ininya apa dari segi peralatannya. Oke, terus selain dari itu ada nggak sih sebelum masuk ke drifting, sebelum sekolah di HS, atau ada alasannya misalkan waktu itu kenapa milih untuk sekolah di sini di Homeschooling Taman Sekar Bandung? Karena Rasya tuh sebenarnya kurang tertarik untuk mengikuti akademik atau sekolah yang dari pagi sampai sore, karena sebenarnya Rasya kurang suka belajar. Tapi akhirnya ada HS TSB, jadi Rasya bisa terbantu juga untuk kegiatan sekolahnya. Jadi tetap ada sekolah tapi ya dibantu sama kakak-kakak di sini. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya waktu SMP mungkin Rasya sekolahnya masih di sekolah formal umum ya, jam 7 sampai jam 2, jam 3. PG, TK, SD, SMP masih di sekolah biasa. Sekolah formal karena dari segi waktu, terus sekarang ada kegiatan juga, akhirnya ngambil ke program di Homeschooling Taman Sekar Bandung. Karena mau sampaikan buat teman-teman di Homeschooling Taman Sekar Bandung atau buat teman-teman di luar, khususnya yang ada kegiatan di luar selain sekolah gitu, punya profesi lain. Ya teman-teman yang mungkin sama kayak aku, Ada kegiatan apa ya, jangan takut untuk fokus ya. fokus untuk kalau kalian suka hal itu terusin aja, nggak apa-apa, karena nggak semua orang suka belajar semua, nggak. Jadi ada, kalau kalian suka masak ya udah masak aja, Fokus di dunia masak, nanti fokus di dunianya. untuk kegiatan akademisnya bisa ambil program untuk homeschooling. Ya. Oke, Rasya, ada selain sampaikan buat teman-teman, ada nggak sosmednya Rasya apa sih? Buat teman-teman melihat kegiatan Rasya seperti apa? Atau apa aja kegiatannya? Mungkin bisa ada post fotonya. Oh iya, buat teman-teman yang pengen tahu info-info tentang aku sehari-hari atau info-info aku tentang balap, kalian bisa cek Instagram aku, ada Sabina Rasya, sama di Twitter juga sama, ada Sabina Rasya, sama YouTube channelnya juga ada Sabina Rasya juga. Sabina Rasya, ntar di bawah ada mungkin Bisa kamu yang bisa edit. Oke, jangan lupa juga ya follow untuk Taman Sekar Bandung. Semua info atau semua kegiatannya bisa dicek di YouTube dan di Instagram. Oke, sampai ketemu lagi di channel YouTube-nya Homeschooling Taman Sekar Bandung bareng saya Kaiman.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.